Si pengecek masih kita coba koordinasikan dengan ahli dari SDM tentang kaitannya atau peranannya di tindak pidana ini. Praktik penjualan Pertalite subsidi menggunakan jerigen di SPBU di Jalan Pramuka, Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terbongkar aparat pada Rabu 17 Juni, pemirsa. Kasus yang diduga berlangsung selama 2 tahun ini terungkap saat patroli gabungan menemukan pengisian BBM di luar jam operasional. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita saat ini jurnalis Banjarmasin Post, rekan Rifki Sulaiman. Rekan Rifki, silakan laporan lebih lengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang untuk tribuners sekalian. Benar sekali kemarin Polresta Banjarmasin menggelar press release terkait penggerebekan SPBU nakal di kawasan Jalan Pramuka Banjarmasin pada tanggal 12 Juni kemarin. Jadi barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jalan Pramuka Banjarmasin. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 4 operator dan 1 pengawas SPBU. Kasus tersebut terungkap saat tim gabungan Polresta Banjarmasin dan Polda Kalimantan Selatan melakukan patroli pengawasan distribusi BBM subsidi pada malam hari. Petugas menemukan aktivitas pengisian Pertalite menggunakan jerigen dalam jumlah besar di luar jam operasional SPBU. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi mendapati puluhan jerigen yang diduga digunakan untuk menampung BBM subsidi sebelum dijual kembali kepada para pengecer. Dari hasil penyelidikan sementara, praktik tersebut disebut telah berlangsung selama sekitar 2 tahun lamanya. Para pelaku diduga membeli Pertalite bersubsidi dengan harga resmi, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga menyita 88 jerigen, sejumlah uang tunai, serta memasang garis polisi pada nozzle pengisian Pertalite di SPBU tersebut. Sementara itu, Pertamina Patraniaga telah menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian operasional terhadap SPBU yang terlibat dalam kasus tersebut. Polisi juga memastikan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami keterlibatan pihak lain seperti pemilik SPBU. Para tersangka kini dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara serta denda hingga 60 miliar rupiah. Mungkin itu yang bisa disampaikan rekan Justina. Kembali ke studio, terima kasih. Terkait tindak lanjut ataupun pengawasan di lapangan lakukan juga. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Ibu bahwasanya sanksi administrasi berupa skor produk total minimal 30 hari dan kita juga tambahkan untuk penghentian operasional sementara sampai dengan dokumen perubahan badan usaha SPBU tersebut dilengkapi, karena saat ini statusnya SPBU tersebut ada perubahan badan usaha dari PTA ke PTB. Itu tandanya juga, karena nomornya juga pas ada kelengkapan dokumen administrasi yang belum dilengkapi, yang belum bisa dilengkapi oleh mitra SPBU. Yang kemudian memang PR izin Pak Bapak Ibu sekalian, saat ini untuk kendaraan roda 2 skema transaksinya memang ada sedikit perbedaan dengan roda 4, di mana kalau roda 4 barcode ini dimiliki oleh masing-masing konsumen atau masing-masing kendaraan. Untuk transaksi roda 2 saat ini hanya menggunakan QR statis, di mana QR statis itu yang dimiliki SPBU untuk bisa mengeluarkan BBM sejumlah maksimal 10 liter per transaksi. Jadi belum, untuk roda 2 belum ada pendataan atau pendaftaran QR per konsumen atau per kendaraan. Dan itu memang dari sisi kami, untuk sisi pengawasan, pada saat ada yang berulang ataupun sehari berulang, ya kebanyakan berulang ya, itu susah untuk teridentifikasi. Ada nggak Pertamina menemukan SPBU nakal ataupun oknum dari SPBU nakal yang diberikan sanksi? Jadi untuk wilayah Kalsel dari awal tahun kemarin itu sekitar ada yang apa baru jumlah persisnya itu sudah melakukan surat peringatan ataupun sanksi, kalau nggak salah 12 atau 15 surat sanksi ke seluruh SPBU di wilayah Kalsel. Jadi sebelum ini sudah ada juga, kita sudah berikan sanksi baik itu produk kapal ataupun solar untuk penghentian semula ini.
SPBU ini Pak, kan tadi sudah 2 tahun ya operasionalnya, tapi sementara Pertamina bilang ada Satgas Pengawasan, itu Pertamina ngapain aja Pak selama 2 tahun? Kok bisa kecolongan? Jadi tadi seperti yang saya katakan, untuk rata-rata pelanggaran kebanyakan untuk produk Pertalite di roda 2. Roda 2 ini belum tersistematis untuk perkendaraan atau per konsumen, Pak. Jadi BBM hanya menggunakan QR statis roda 2. Jadi di situ pada saat ada oknum operator yang memang melayani konsumen yang sama lebih dari sekali, itu masih susah kita identifikasi kalau belum ada bantuan dari masyarakat juga melaporkan segala macam. Tapi kalau ada laporan pasti akan kita tindak lanjuti dengan SLA maksimal 3 kali 24 jam. Dari yang aplikasi QR itu nggak kedetek untuk 24 jam kan, Pak? Maksudnya kan kalau setiap pengisian itu pasti untuk men-scan ya Pak ya, itu nggak terdetek langsung ke pihak Pertaminanya kan? Terdetek, tapi di SPBU Kalsel jam operasional tidak sama semua di jam 10. Jadi ada jam 11, ada jam 12, dan itu memang kita cek. Kalau ada perbedaan sedikit setengah jam atau sejam, mungkin menghabiskan konsumen, kan nggak mungkin kalau sudah masuk pagar nggak dilayanin. Cuman kebetulan yang ini pas ada pelanggaran. Gini, di setiap SPBU ini saya lihat ada alat yang setiap kita mengisi BBM, maksudnya Pertalite di roda 2, itu ada alat yang operator pencet, dan itu tidak semua SPBU itu ada. Nah, itu kegunaannya sendiri untuk apa itu, Pak? Alat apa yang dimaksud? Ada setiap kita ngisi, terus scan, Mbak, yang scan. Oh, jadi gini, jadi ada 2 hal. Semua pasti melakukan scan QR statis. QR statis ini QR yang digunakan untuk semua konsumen, yang fungsinya untuk membatasi jumlah liter dalam satu transaksi. Nah, beberapa SPBU jenis dispensernya berbeda. Ada yang memang full QR statis, jadi sehingga cukup di scan di QR statisnya mereka aja. Ada yang double, pulau pompanya kan ada yang kadang roda 2 sebelah kiri, roda 4 sebelah kanan. Jadi tapi itu parsial. Fungsinya sendiri untuk apa? mencatat transaksi. Tapi masih ada ditemukan kenakalan. Kalau ya itu tadi roda 2. Roda 2 itu nggak bisa terdetek. Kayak misal kalau roda 4 kan transaksinya lengkap nih, nopol sekian, jumlah transaksi sekian. Tapi itu kalau roda 2 nggak ada. Pak, evaluasi. Cuma liter tok. Pak, evaluasinya dari Pertamina apa? Evaluasinya setelah ada kayak gini? Kalau roda 2 ini kan juga dilemanya kebijakannya kan memang harus nasional juga. Dan roda 2 kalau mau didaftarkan seperti roda 4 masih juga banyak pro dan kontra, karena roda 2 kan lebih banyak daripada roda 4 nih, berkali-kali lipat. Nah, di situ juga perlu pendekatan khusus ke masyarakat. Takutnya nanti malah dipersulit segala macam. Kebutuhan kita kan kecil, maksimal 10 liter satu hari. Kita amankan sekitar 88 buah jerigen. Jadi ini tim kita bergabung dari WRC Polresta dengan tim WRC Macan Polda Kalimantan Selatan, yaitu yang di bawah Direktorat Reserse Kriminal Umum. Jadi tim ini yang terus bergerak pagi, siang, sore, dan malam hari. Dan untuk malamnya kita melakukan ini. Jadi pada saat kita melaksanakan kegiatan patroli, pemantauan SPBU baik pagi, siang maupun malam hari, kita menemukan satu SPBU di seputaran Jalan Pramuka, Kelurahan Pengambangan, ada aktivitas pengisian BBM bersubsidi dengan menggunakan jerigen. Kegiatan itu sudah lewat jam operasionalnya SPBU. Inisial H bin D, kemudian inisial M bin S. Ini semua operator dan juga satu pengawas SPBU yang amankan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Aktivitas ini sudah berlangsung sekitar 2 tahun dengan modus menjual subsidi
jenis Pertalite yang harganya 10.000, tapi mereka menjualnya 10.600. Jadi per liternya mereka mengambil keuntungan sekitar Rp600. Amankan itu ada sekitar 16 orang. Rata-rata mereka ini pelangsir gitu, Dan? Pelangsir, jadi mereka juga ada yang beli di situ untuk dijualkan di eceran di pinggir jalan. Dan tadi yang tertinggi untuk jabatan jabatannya pengawas ya? Pengawas, sementara ini pengawas sedang kita kembangkan untuk pemilik SPBU-nya terkait dengan pelibatan. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Waduh, stop jual Pertamina ya.